Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Adi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone, yaitu paketan dari salah satu sahabat subscriber. Beliau sebelumnya sudah konsultasi untuk menanyakan kerusakan handphonenya, yaitu Samsung Note 8 dengan kondisi kerusakan itu ada bagian kaca touchscreen yang retak, teman-teman. Dan ini adalah surat dari beliau untuk perbaikan Samsung Note 8. Kaca touchscreen-nya atau glassnya sudah disediakan dan juga ada tambahan untuk perbaikan di bagian tombol, teman-teman. Oke, kita coba untuk cek dulu handphonenya setelah kita unboxing. Ini ada kaca touchscreen yang sudah dibeli sama beliau sendiri dan dibawakan, dan ini adalah unit infonya, teman-teman. Oke, kita akan coba untuk pengecekan kondisinya. Untuk di bagian kaca touchscreen yang bagian atas itu terlihat jelas ada keretakan yang dekat kamera depan. Sedangkan untuk di bagian tengah juga ada retak ya, teman-teman. Jadi keretakannya pusatnya ada di bagian atas, yaitu dekat penutup speaker atas atau dekat kamera depan. Dan untuk di bagian samping juga ada keretakan seperti ini contohnya. Oke, mungkin itu bekas dari jatuh ya, teman-teman. Dari jatuh entah tertimpa benda yang keras yang menyebabkan kaca touchscreen atau glassnya itu retak. Kita coba untuk cek dulu, karena saya aktifkan atau saya tekan tombol power itu agak sedikit sulit, teman-teman. Oke, untuk baterainya 100%. Ini saya coba untuk nyalakan, itu tidak bisa karena tombol powernya ini sangat sulit ditekan, harus sedikit agak keras ditekan bisa baru menyala, teman-teman. Oke, setelah handphonenya sudah menyala, kita coba untuk pengecekan lebih detail kondisi LCD-nya. Ini tujuannya agar tidak salah paham ya, teman-teman, antara teknisi dan juga pelanggan. Saya coba untuk cek ini kondisi LCD-nya tidak ada garis ataupun tidak ada flek hitam atau tombol. Jadi LCD-nya masih bersih dan jernih, sedangkan untuk bagian fungsi touchscreen juga masih bisa berfungsi dengan normal. Untuk menggunakan S Pen ini juga touchscreen S Pen-nya itu juga bisa berfungsi dengan sangat normal, teman-teman. Jadi kendalanya hanya di bagian kaca touchscreen yang retak. Ini saya cek secara detail ya, teman-teman. Secara detail kita cek dulu sebelum kita melangkah untuk proses pengerjaan atau penggantian kaca touchscreen atau glass. Karena handphone ini harganya cukup lumayan mahal untuk LCD-nya, maksud saya. Harga LCD-nya sangat mahal, jadi resikonya juga sangat tinggi, teman-teman. Kita perhatikan di bagian ini, saya menggunakan obeng. Ini tujuannya untuk memberi keretakan atau kita bikin retak di bagian atas. Jadi harus ekstra hati-hati untuk menggunakan teknik seperti ini. Ini tujuannya agar nanti saat proses kita memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya itu tanpa harus kita membongkar LCD-nya, teman-teman. Karena LCD-nya ini masih nempel ke frame. Jadi saya mengerjakan tanpa membongkar LCD dari frame, teman-teman. Oke, kita panasi dulu menggunakan alat separator dengan suhu di angka kurang lebih sekitar 80-an. Setelah panas tercukupi, kita coba untuk kasih cairan penghancur lem. Oke, untuk cairan penghancur lem bebas ya, teman-teman. Kalau saya menggunakan cairan Pertamax, kita tetesi di bagian kaca touchscreen yang sudah kita bikin retak, yang tujuannya agar lebih mudah saat kita nanti memasukkan kawat atau benang pemisah touchscreen, teman-teman. Kita buang dulu untuk kaca touchscreen yang retak di bagian atas dengan ekstra hati-hati karena resikonya ini sangat tinggi, teman-teman. Jika gagal harus terpaksa mengganti LCD. Sedangkan harga LCD-nya pun sangat mahal, kurang lebih sekitar 2 juta, teman-teman. Oke, kita ambil untuk di bagian kaca touchscreen yang retak di bagian atas ini, kita ambil satu persatu dengan hati-hati. Kita bisa menggunakan cairan penghancur lem atau cairan Pertamax sebagai pelemah atau melemahkan lemnya, dan juga menggunakan yaitu
mika tipis bekas dari tempered glass yang full kita potong kecil saja, yang tujuannya untuk mengambil kaca touchscreen yang retak teman-teman. Oke, ini tahapnya cukup lumayan lama, jadi dikerjakan dengan hati-hati sekali. Oke, setelah kita mengambil bagian kaca-kaca touchscreen yang retak di bagian atas, kita bersihkan dulu agar tidak mengganggu proses pengerjaan. Di bagian ini kita lepas untuk lem atau stiker double tip yang ada di bagian atas. Oke, pelan-pelan saja, ini sengaja karena video sangat saya mempercepat sedikit agar durasinya tidak terlalu kepanjangan teman-teman. Ini saja durasinya hampir 30 menit teman-teman, karena prosesnya dari awal sampai selesai, jadi ini full tutorial. Oke, untuk di bagian kaca touchscreen yang di bagian pojok-pojok sudah kita ambil pelan-pelan saja, karena untuk resikonya sangat tinggi. Jika gagal nanti bisa bikin LCD bergaris ataupun keluar tompel atau flek warna hitam. Oke, setelah kita mengambil serpihan kaca di bagian atas sudah selesai, kita cek kondisi LCD nya ini masih menyala teman-teman. LCD nya masih menyala dan masih normal, tidak ada garis ataupun tidak ada tompel. Sedangkan yang saya tunjuk tadi itu adalah bagian speaker atas ya teman-teman, jadi ini harus kita lepas dulu untuk di bagian penutup speaker atasnya. Apabila masih ada lem kita bersihkan dulu, dan harus ekstra hati-hati di bagian atas yang kaca touchscreen-nya sudah kita buang itu dekat kamera depan ya teman-teman. Harus hati-hati juga saat kita mengasih lem penggancor atau cairan penggancor lem. Kita panasi lagi menggunakan alat separator yang sudah kita setting sebelumnya. Dan lanjutnya kita akan gunakan kawat atau benang khusus untuk memisahkan kaca touchscreen-nya. Ini juga saya menggunakan alat separator seadanya teman-teman. Untuk kawatnya juga saya menggunakan kawat ukuran 0,03 mili. Kita presisikan dulu untuk kawatnya untuk mencari celah dulu, dan kita gesek seperti ini. Kita tarik pelan-pelan untuk kawatnya. Jika sampai samping itu ada kaca touchscreen yang retak, kita cari celah seperti ini untuk masukkan yaitu kawatnya ke bagian dalam layar yang bagian melengkung ya teman-teman. Karena di bagian LCD tipe Edge itu di bagian kaca touchscreen yang samping itu otomatis ikut melengkung, karena di bagian LCD nya itu melengkung di bagian samping teman-teman. Jadi kita memasukkan kawatnya harus hati-hati dengan cara kita menggunakan penghancur lem sedikit saja sambil kita cari celah, yaitu kita dorong menggunakan mika tipis seperti ini. Oke, kita pelan-pelan saja tarik pelan-pelan. Jika kawatnya putus kita ganti yang baru. Oke, di bagian sampingnya sudah selesai. Sekarang kita coba untuk memasukkan kawatnya ke bagian samping yang sebelahnya, yaitu di bagian sisi kanan. Oke, kita cari celah seperti ini, memasukkan mika yang tipis dan sambil kita masukkan bagian kawatnya. Jangan terlalu dipaksa ya teman-teman, ini prosesnya sangatlah beresiko tinggi. Jadi untuk prosesnya pelan-pelan saja, tidak cocok untuk pengerjaan yang terburu-buru teman-teman. Kalau terburu-buru nanti bisa fatal, efeknya bisa gagal. Kita ambil satu persatu untuk di bagian kaca touchscreen yang pecah, dan kita memasukkan bagian mika untuk mencari celah di bagian layar di samping yang bentuknya melengkung, yaitu untuk masukkan di bagian kawat atau benang untuk memisahkan. Oke, kita pelan-pelan saja untuk menarik kawatnya. Jadi untuk kawatnya ini menggunakan kawat yang utuh ya teman-teman. Jadi setelah kita tarik itu tidak boleh kita menariknya kembali, alias setelah kita tarik ke atas ya harus kita memberikan kawat yang baru lagi. Kita tarik sesuai arah memisahnya. Pelan-pelan saja kita tarik, sudah sampai ke bawah. Ini juga tahapnya harus ekstra hati-hati kalau sudah sampai ke bawah ini, karena di bagian bawah ada fleksibel LCD. Oke, tetap pelan-pelan saja.
tidak usah terlalu buru-buru. Jika sulit untuk kita tarik, kita gunakan kawat yang baru lagi, atau saat kita tarik itu kawatnya putus, kita memberikan kawat yang baru lagi teman-teman. Oke, dengan hati-hati kita gesek pelan-pelan sampai ke bawah. Oke, di tahap ini agak sedikit kesulitan karena ada bagian lem yang keras, yaitu di bagian kaca touchscreen nempel sama framenya. Oke, sudah selesai dan kita angkat kaca touchscreen-nya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, sudah selesai untuk kita memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya. Sekarang kita coba untuk menyalakan handphonenya, yaitu untuk mengetahui LCD-nya ini ada yang cacat atau tidak teman-teman. Oke, handphonenya sudah menyala, kita tes untuk cek di bagian background warna putih. Oke, alhamdulillah LCD-nya masih bersih ya teman-teman. LCD-nya masih bersih dan tidak ada garis ataupun tidak ada flek warna hitam. Lanjut kita tes fungsi dari touchscreen. Ini juga fungsi touchscreen-nya bisa berfungsi dengan normal. Jadi sukses untuk kita memisahkan kaca touchscreen-nya teman-teman. Jadi seperti itu tips saya untuk proses pengerjaan awal, yaitu mengerjakan memisahkan kaca touchscreen dengan tipe yang layarnya melengkung, atau khusus semua tipe yang layarnya edge atau yang layar lengkung seperti Samsung S8, S7, S6, edge ataupun seri Note 8, Note 9 ataupun yang seri lainnya ya teman-teman. Saya juga mohon maaf apabila jarang banget untuk upload tutorial atau upload konten, karena sangat sibuk sekali untuk pengerjaan saya teman-teman. Jadi tidak sempat saya rekam satu persatu dan juga tidak saya sempat untuk editing, yaitu mengupload video. Jadi jarang banget untuk tiap hari upload. Saya usahakan untuk upload konten semampu saya ya teman-teman. Setelah kita membersihkan sisa lem, kita lanjut untuk tutorialnya dulu. Selanjutnya kita coba untuk membersihkan di bagian sisa-sisa lem yang ada di bagian LCD, yaitu di bagian khususnya bagian kamera depan. Itu harus kita lindungi dulu, yaitu untuk menutupi di bagian lensa kamera agar tidak kotor teman-teman. Oke, selanjutnya kita bongkar dulu untuk infonya. Ini tujuannya untuk mengambil atau kita pisahkan di bagian khususnya itu kamera depan dan juga untuk di bagian mesin. Jadi kita angkat dulu satu persatu, kita angkat. Oke, di bagian ini kita lepas untuk penutup bawah, ada speaker atau buzzer, dan di bagian tengah juga ada fleksibel NFC. Jadi harus hati-hati jangan sampai robek. Dan kita lepas untuk baterainya atau fleksibel baterai, dan juga fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen. Lanjut kita simpan untuk di bagian kamera depannya dan kita angkat untuk mesinnya teman-teman. Ini cukup, kalau dibilang ribet ya teman-teman. Siapa pengen jadi teknisi, monggo silahkan. Yang pengen ribet dan harus selalu berpikir ekstra, ya kuncinya harus ekstra sabar teman-teman untuk belajar seperti teknisi yang pengen sukses untuk segala pengerjaannya. Oke, di bagian ini kita bersihkan untuk sisa-sisa lem yang ada di bagian LCD dengan cara kita menggunakan cairan pertamax yang sering saya gunakan sebagai membersihkan sisa-sisa lem yang ada di bagian LCD. Kita tetesi dulu menggunakan sikat, jangan langsung kita tuang cairannya ke bagian LCD ya teman-teman. Jadi kita gunakan cairannya sedikit saja agar kita meratakan, dan gunakanlah di bagian sisa lem yang tebal untuk menggunakan, yaitu membersihkan sebagai mika tipis sebagai membersih kaca touchscreen atau sisa-sisa lem yang tebal. Setelah itu kita gunakan tisu dengan cairan pertamax. Seperti ini hasilnya, sangat bersih karena di bagian bawah itu ada fleksibel touchscreen dan juga fleksibel LCD. Harus ekstra hati-hati teman-teman. Setelah kita selesai membersihkan sisa lem, lanjut kita cek di bagian ini adalah kaca touchscreen atau glass yang beliau sudah beli atau beliau sudah membawakan spare partnya sendiri. Ini adalah kaca touchscreen yang sudah termasuk lem OK kering. Jadi ini sengaja saya rencana
akan membuang lem OK keringnya teman-teman, karena saya mengerjakannya tanpa harus kita menggunakan lem OK kering, melainkan menggunakan lem OK cair. Setelah kita buang untuk lem OK keringnya yang sudah nempel ke bagian kaca touchscreen, selanjutnya kita bersihkan dulu sisa-sisa yang masih ada lengket di bagian kaca touchscreen atau gelasnya. Jadi untuk proses ini secara manual tanpa menggunakan alat paper remover ataupun tanpa menggunakan lem OK kering, melainkan lem OK cair. Oke, setelah kita siapkan spare partnya dan sudah kita bersihkan LCD dari sisa lem dan juga jangan sampai ada debu yang nempel di bagian LCD, kita pasang dulu untuk penutup speaker atasnya dan kita gunakan lem di bagian atas dan juga di bagian bawah. Ini khususnya untuk di bagian frame ya teman-teman. Sedangkan di bagian samping kita tidak perlu mengasih lem, karena untuk di bagian samping itu sangatlah tipis. Jadi nanti apabila kita menggunakan lem OK cair, otomatis nanti ikut kering di bagian samping. Kita gunakan secukupnya saja dan harus ekstra hati-hati untuk mengasih lemnya. Oke, jika lem di bagian frame sudah selesai kita kasih untuk menggunakan lem warna hitam dengan tipe T7000 dan kita gunakan lem OK cair. Kita tetesi dulu di bagian layar LCD-nya seperti ini contohnya. Oke, jadi dikira-kira saja untuk menggunakan lem OK cair secukupnya saja sesuai yang kita gunakan sesuai LCD-nya atau sesuai diameter lebar panjang LCD-nya. Oke, kita presisikan dulu kaca touchscreen-nya sambil kita tekan pelan-pelan saja, jangan sampai ada gelembung udara yang muncul. Oke, setelah kita presisikan untuk di bagian atas sesuai letak lubang speaker atas, dan jika sudah presisi kita tekan secara halus seperti ini untuk meratakan lem OK cair agar bisa rata ke seluruh layar LCD dan juga kaca touchscreen-nya. Oke, jika sudah kita ratakan seperti ini, jika sudah rata dan untuk di bagian lem yang di bagian atas maupun di bagian bawah frame, kalau kaca touchscreen yang sudah kita pasang menggunakan lem OK cair, kita tinggal mengeringkan, yaitu dengan cara kita keringkan menggunakan lampu UV teman-teman. Setelah beberapa menit kemudian, setelah kita masukkan ke bagian box lampu UV untuk sebagai pengering lem OK UV atau lem OK cair sudah kering, selanjutnya kita angkat dan kita bersihkan layar LCD-nya. Jadi tahap ini saya tidak menggunakan alat apapun selain separator saja ya teman-teman. Jadi cukup saja kita apabila minim alat atau tidak punya alat yang mahal seperti alat paper remover ataupun alat press laminating ataupun alat yang lainnya. Jadi kita bisa menggunakan teknik secara manual proses pengerjaannya dengan cara pelan-pelan saja, tidak usah terlalu buru-buru teman-teman. Yang penting hasilnya bisa sukses. Oke, setelah lemnya kering kita tinggal untuk pengetesan LCD-nya. Karena tahap ini belum selesai begitu saja ya teman-teman, karena tahapnya sungguh sangat panjang sekali. Setelah kita pisahkan kaca touchscreen, kita tes lagi LCD-nya masih normal atau tidak, dan juga setelah kita membersihkan LCD dari sisa lem juga boleh dites dulu, dan juga setelah kita menggunakan lem OK cair atau proses pemasangan selesai. Oke, untuk LCD-nya masih bisa menyala dengan normal, tinggal kita tes apakah fungsi touchscreen dan juga SP-nya bisa berfungsi dengan normal atau tidak setelah kita selesai mengganti kaca touchscreen atau gelasnya. Oke, sekarang kita tes untuk fungsi LCD-nya masih bisa berfungsi dengan normal dan kontras layarnya juga masih bersih, tidak ada flek hitam atau tidak ada tombol dan juga tidak ada garis. Fungsi touchscreen-nya juga sangat nyaman digunakan. Sekarang kita tes untuk menggunakan yaitu S Pen. Oke, untuk fungsi S Pen keseluruhan layar bisa berfungsi dengan normal dan bisa digunakan dengan sangat normal teman-teman. Untuk fungsi S Pen jarak jauh juga bisa berfungsi dengan normal, dan ke semua area layar kita tes dulu fungsi touchscreen dari S Pen-nya.
Oke, dari semua area titik-titik pada S Pen bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Alhamdulillah sudah sukses untuk pengerjaan, yaitu penggantian kaca tosin atau gelas Samsung Note 8. Jadi saran saya seperti awal tadi, harus dikerjakan semua tetap dengan ekstra hati-hati dan juga teliti. Saran saya yang terutama itu kuncinya ada di kesabaran kita teman-teman. Untuk di bagian ini ada perbaikan tambahan seperti tombol samping atau bagian tombol power dan juga volume itu sulit ditekan teman-teman. Bisa berfungsi namun agak keras. Untuk di bagian ini kita tes dulu di bagian kamera depan. Oke, ini adalah hasil kamera depan dan juga hasil kamera belakang. Kita coba untuk kontrasnya atur dulu karena ini agak sedikit redup, jadi kita kontrasnya cerahkan dulu. Oke, hasil kamera belakang masih jernih, otomatis di bagian kamera depan apabila kita mengerjakan hati-hati dan juga ekstra bersih, hasilnya juga masih bening dan juga jernih. Oke, untuk fungsi kamera depan dites dulu ya teman-teman, karena kita menggunakan lem oka cair, otomatis apabila di bagian lubang kamera depan itu ikut kena cairan lem oka cair yang terlalu kebanyakan, mungkin harus dibersihkan dulu agar hasil kamera depannya bisa bersih. Oke, di bagian ini sengaja saya coba untuk cek dulu karena di bagian fungsi tombolnya itu agak keras, jadi sengaja saya coba untuk di tutorial selanjutnya atau di bagian part kedua untuk perbaikan di bagian tombol power, tombol samping dan juga volumenya. Sekarang kita rakit apabila kita sudah selesai mengerjakan semuanya. Oke, kita rakit semua untuk spare partnya dan kita bersihkan dulu sisa-sisa lem yang ada di bagian frame atau di bagian casingnya. Ini tujuannya agar nanti saat proses pemasangan backdoor bisa presisi dan rapat kembali. Oke, tinggal kita rakit seperti awal. Untuk skrupnya kita pasang semua dan kita kasih segel. Untuk di bagian ini kita lepas stiker yang menutupi kamera yang tujuannya agar tidak kemasukan debu atau tidak kotor. Dan setelah kita pasang untuk sidik jari atau fingerprintnya, kita gunakan lem secukupnya saja untuk di bagian pemasangan backdoornya. Oke, setelah backdoor sudah kita pasang, tinggal kita menunggu lemnya kering teman-teman. Setelah lemnya kering, dan ini adalah hasil akhirnya dari awal proses pengerjaan, yaitu membongkar atau melepas kaca touchscreen dari LCD sampai kita selesai proses penggantian kaca touchscreen atau gelasnya. Tinggal kita cek keseluruhan untuk fungsi dari kedua SIM, untuk fungsi sinyalnya bisa normal atau tidak, dan juga semua fungsi dari handphone ini kita tes dulu sebelum saya kirim balik ke alamat beliau. Oke, kita cek dulu untuk kontras layar LCD-nya bisa diatur dengan normal maupun redup, sedang, dan juga cerah. Untuk fungsi touchscreen-nya sengaja saya tes ulang apakah benar-benar sudah normal atau tidak teman-teman. Alhamdulillah untuk fungsi LCD, fungsi touchscreen, dan juga sekarang kita tes untuk fungsi dari SP-nya. Setelah kita selesai merakitnya semua, kita tes ulang untuk memaksimalkan pengerjaan teman-teman. Oke, ini bagian S Pen atau fungsi dari titik-titik letak fungsi SP-nya bisa berfungsi dengan sangat normal ya teman-teman. Dan LCD-nya pun tidak shadow, tidak tompel atau tidak ada flek warna hitam, dan juga tidak ada garis. Alhamdulillah sudah sempurna dan sudah selesai semua untuk pengerjaannya. Dan kita cek untuk di bagian kedua sinyalnya. Kedua sinyal sudah keluar dan kita cek fungsi dari kameranya lagi. Ini adalah kamera belakang. Hasilnya masih bersih dan sangat jernih dan sangat tajam karena masih menggunakan LCD yang originalnya tanpa harus kita mengganti LCD yang baru. Untuk hasil kamera depan seperti ini hasilnya, sangat jernih, bersih, dan sangat tajam. Dan alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah sukses semua ya teman-teman.
Semoga tutorial sangat bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.